Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Untuk video kali ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu bab 3 mengenai akuntansi atas persediaan. Oke, jadi mungkin masih ada yang belum tahu apa itu persediaan. Simpelnya gini, kamu beli barang, nah barang ini kamu beli dengan tujuan untuk dijual kembali atau untuk diproses lebih lanjut, jadi maksudnya diproduksi lebih lanjut agar menghasilkan barang jadi. Ya, jadi barang yang kita beli untuk kita jual kembali ataupun kita produksi agar barang ini berubah bentuk sehingga nantinya bisa dijual. Contohnya seperti di pabrik kayak gitu. Ya, bedanya sama barang yang lain yang kita catat sebagai beban itu apa? Nah, kalau barang yang lain contoh perlengkapan, itu kita beli untuk pakai, gitu aja. ATK, kita beli untuk pakai semuanya. Nah, kalau kamu untuk jual kembali, maka itu namanya adalah persediaan. Oke, saya masuk ke materi dari pengertian persediaan dulu. Baik, saya bacakan yang di screen. Persediaan dapat didefinisikan sebagai aktiva berwujud dan kelompoknya itu aktiva lancar yang diperoleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan atau yang diperoleh perusahaan untuk diproses lebih lanjut. Ya, diproses lebih lanjut, diproses lebih dahulu, kemudian baru dijual. Contoh kamu beli kayu, kayunya diproses jadi papan meja, ujung-ujungnya semuanya dirakit menjadi satu, jadilah sebuah meja kantor misalnya. Nah, baru dijual kembali. Berarti itu namanya juga persediaan. Lanjut, secara sederhana, persediaan dapat dikatakan sebagai stok barang kita di gudang milik perusahaan yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali atau diproduksi lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Jenis persediaan pada umumnya tergantung kepada jenis perusahaan yang bersangkutan. Misalnya produsen barang mebel, ya persediaannya pasti kayu. Kalau supermarket persediaannya berarti barang-barang kebutuhan sehari-hari, sampo, sabun, snack, dan teman-temannya, tisu, kayak gitu. Oke. Nah, ini saya kasih beberapa contoh gambar, contohnya mebel, ada kayu, supermarket, ya ada minuman, makanan, segala macam. Itu namanya adalah persediaan. Baik, nah kalau dari segi jenis usaha, kita ada perusahaan jasa, dagang, sama manufaktur. Perusahaan jasa sih tergantung ya jasanya apa. Ya, kalau perusahaan jasa itu tergantung. Ada yang punya persediaan, ada yang nggak ada. Namun kalau perusahaan dagang sama manufaktur pasti punya persediaan. Karena mereka berfokus pada penjualan barang, pengolahan barang, seperti itu. Kalau di perusahaan dagang, oke, saya bacakan yang di screen. Persediaan barang dagang pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan atau persediaan barang dagang yang murni dibeli untuk dijual kembali. Jadi bentuknya tidak diubah, dia beli untuk dijual kembali. Nah, nama akunnya adalah persediaan barang dagang. Lanjut, kalau perusahaan manufaktur itu dia beli bahan bakunya untuk diproses. Nah, kalau lagi proses berarti persediaan dalam proses. Kalau barangnya udah jadi, udah selesai diproses, namanya barang jadi. Jadi ada 3 jenis persediaan kalau di perusahaan manufaktur. Ya, persediaan bahan baku itu barang mentah atau bahan mentah yang dibeli untuk kita olah. Nah, kalau dalam proses pengolahan, yaitu dinamakan persediaan dalam proses. Nah, dan kalau sudah jadi, namanya barang jadi. Kayak gitu. Ada 3 jenis persediaan. Namun untuk perkuliahan kita di PA2, kita pakainya adalah si perusahaan dagang. Kalau perusahaan manufaktur nanti di mata kuliah akuntansi biaya di semester 5 kalau nggak salah. Oke, saya lanjut. Metode pencatatan persediaan. Jadi nanti ada 2, penilaian persediaan sama pencatatan persediaan. Nah, metode pencatatannya. Jadi ada 2 jenis. Jadi beda metode, beda cara menjurnal. Pencatatan kan artinya kita menjurnal. Oke, untuk metode pencatatan persediaan kita ada 2 jenis, yaitu metode periodik, metode perpetual. Mungkin kalau yang SMK atau yang SMK akuntansi atau SMA IPS pasti sudah nggak asing, namanya periodik sama perpetual. Oke, keywords-nya kalau periodik itu si persediaan dicatat setiap akhir periode.
Jadi akun persediaan barang dagang itu baru muncul di jurnal pada akhir periode. Jadi selama tanggal 1 sampai tanggal 29 itu tidak ada akun persediaan barang dagang yang di jurnal. Pasti tidak ada. Munculnya kapan? Yaitu pada saat akhir periode atau tanggal 30 atau tanggal 31. Kalau perpetual, tiap kali ada barang yang keluar ataupun ada barang yang masuk, jadi ada beli ataupun ada jual, kita langsung menjurnal akun persediaan barang dagang tersebut. Ya, dicatat di saat itu juga. Segi konsepnya kayak gitu. Dari segi teknisnya kita coba lihat. Oke, jadi kita masuk ke periodik dulu. Di sini dikatakan pembelian dan penjualan barang tidak dicatat ke dalam akun persediaan. Nah, transaksi kalau nggak catat ke akun persediaan, ke akun mana dong? Jadi kalau kita beli, kita mendebit akun pembelian. Nah, saya rasa kalian tidak asing dengan cara pencatatan ini, karena pada semester sebelumnya di PA1, kita juga pakai cara yang ini, yang periodik. Jadi pada saat kita beli, kita mendebit akun pembelian, saat kita jual, kita mengkreditkan akun penjualan. Jadi di sini tidak ada akun persediaan yang terlibat atau yang di jurnal. Oke, kalau ada biaya transport atau biaya angkut pembelian, dicatat kemana? Dicatat ke biaya angkut pembelian. Ada retur, dicatat ke retur pembelian. Ada potongan pembelian, dicatat ke potongan pembelian. Kayak gitu, dicatat ke akunnya masing-masing. Nah, nilai persediaan baru ketahuan kapan? Yaitu pada saat akhir periode. Jadi kalau kalian ingat di soal yang di PA1, pada soal AJP, ada dikatakan persediaan akhir sampai tanggal 31 Oktober misalnya. Ada sekian. Nah, kalian diminta bikin jurnalnya. Itulah namanya periodik. Jadi baru mencatat sisa persediaan pada akhir periode. Seperti itu. Catatnya lewat mana? Yaitu lewat jurnal penyesuaian. Berdasarkan apa saldonya? Kalau di perusahaan ya berdasarkan pengecekan akhir si fisik barang kita yang di gudang. Jadi pengecekan setiap akhir bulan. Ya, itu kalau di perusahaan. Kalau di perkuliahan mah udah dikasih tahu nominalnya berapa, kayak gitu. Nah, jurnal untuk metode periodik. Pada saat pembelian, kita mencatat pembelian sebelah debit pada kas atau utang dagang. Tergantung dia tunai atau kredit. Kalau untuk mencatat penjualan, berarti kas atau piutang dagang, sama juga tergantung dia tunai atau kredit pada penjualan sebelah kredit. Oke. Nah, jadi ini jurnal yang dari dulu kita pakai di perkuliahan. Kita pakainya jurnalnya ini, kalau periodik. Nah, perpetual sedikit berbeda. Jadi, kalau perpetual, saya bacakan yang di screen. Pembelian barang dicatat dengan mendebit akun persediaan. Kalau si periodik, pada saat pembelian dia mendebit akun pembelian. Kalau di perpetual, dia mendebit akun persediaan. Nah, biaya transport dicatat kemana? Yaitu dicatat ke akun persediaan juga. Bukan dicatat ke biaya angkut pembelian, bukan. Ya, jadi itu yang membedakan. Nah, plus pada setiap penjualan, kita normalnya kan catatnya kas pada penjualan misalnya. Oke, di metode perpetual ada tambahan satu jurnal lagi. Jadi selain kas pada penjualan, kita juga mencatat yang namanya HPP pada persediaan. Kayak gitu. Jadi persediaan langsung dikurangi di waktu itu juga. Ya, jadi baik walau saat beli maupun saat jual kita menjurnal akun persediaan kayak gitu. Harga pokok barang yang dijual atau COGS atau HPP pada akhir periode tidak perlu dihitung seperti pada pencatatan sistem periodik. Ya, jadi intinya di metode perpetual kita tidak perlu bikin jurnal penyesuaian lagi untuk mencatat si nilai persediaan. Kenapa? Karena setiap barang kita masuk ataupun barang kita keluar, kita sudah menambah atau mengurangi langsung akun persediaan. Jadi tidak ada lagi yang perlu disesuaikan. Karena ingat konsepnya jurnal penyesuaian adalah jika ada saldo yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka perlu dibikin jurnal penyesuaian. Nah, dalam kondisi ini, dalam soal ini, akun persediaan kita itu setiap kali ada barang masuk ataupun keluar, itu sudah kita catat, sudah update saldonya, bahasanya seperti itu. Jadi nggak perlu bikin jurnal penyesuaian lagi. Ya, saya lanjut. Nah, jurnal untuk mencatat jurnal metode perpetual. Jadi kalau transaksi pembelian barang, catatnya itu kita mendebit akun persediaan pada kas atau utang dagang. Kalau kita jual barang, sama. Ini jurnalnya mau perpetual mau periodik sama. Kas atau piutang pada penjualan.
Yang bikin mereka beda adalah kalau periodik berhenti sampai di ini aja. Sorry, agak jelek. Oke, kalau periodik itu berhenti sampai jurnal ini aja, kalau yang penjualan. Kalau perpetual ada tambahan jurnal lagi, yaitu HPP pada persediaan. Seperti itu. Jadi persediaan otomatis dengan sendirinya berkurang. Ya. Lanjut. Nah, ini perbedaan perpetual dan periodik. Ini saya copy dari materi PA1. Jadi di PA1 itu kalian sudah pelajari sebenarnya, cuma saya mengulang lagi aja. Ya. Nah, ini saya tidak jelaskan kembali, kalian lihat aja. Pokoknya kalau transaksi pembelian, jurnalnya perpetual periodik seperti ini. Retro pembelian, biaya angkut pembelian, pembayaran, kemudian penjualan, ya, retur penjualan, terus terima pelunasan atas penjualan kita, dan jurnal penyesuaian. Ya, nanti kalian lihat kembali, kita untuk penyesuaian ya, kemungkinan besar pakai yang cara pertama. Jadi cara kedua kita abaikan dulu ya. Jadi pakai cara yang pertama. Jadi cara kedua sebenarnya boleh nggak Pak? Boleh, sama aja sih. Cuman agak seragam dan pemahamannya itu sama, kita pakai cara yang pertama. Baik, nah ini ada contoh sedikit. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni. Persediaan awalnya 4 unit. Oke. Pembeliannya secara kredit itu 12 unit. Harga belinya Rp3.000. $3.000, sorry. Untuk penjualannya secara kredit itu ada 7 unit yang dijual. Harga jualnya $5.000. Nah, modalnya atau HPP-nya adalah 7 unit dengan modal itu $3.000. Sampai akhir periode, sampai akhir Juni, tersisa persediaan akhir yaitu 9 unit. Harganya $3.000. Nah, kalian diminta untuk bikin jurnal atas transaksi di atas, metodenya periodik dan perpetual. Oke. Nah, di persediaan awal, jadi rekeningnya kan menunjukkan saldo sebesar $12.000. Berarti itu tidak ada jurnal. Itu hanya keterangan doang. Lanjut, mencatat pembelian kredit. Kalau perpetual, ini pembelian kreditnya senilai $36.000. Oke. Kalau perpetual, kita mencatatnya apa? Yaitu langsung mencatat ke akun persediaan. Berarti persediaan atau persediaan barang dagang boleh $36.000 pada utang dagang. Kalau di periodik, kita mencatat sebelah debit itu akun pembelian $36.000 pada utang dagang. Lanjut. Nah, mencatat si penjualan kredit. Kita jualnya total 35.000 dengan modal 7 unit 3.000, berarti 21.000 modalnya, HPP-nya. Oke, kita lihat jurnalnya. Di perpetual ataupun periodik sama, mencatat piutang dagang 35.000 pada akun penjualan 35.000. Perpetual periodik sama. Bedanya di perpetual ada jurnal tambahan lagi, satu, yaitu harga pokok penjualan 21.000 pada persediaan. Sesuai HPP yang tertera. Seperti itu. Nah, ini kebetulan HPP-nya sudah ada. Kalau kita nanti kita menjurnal, kita harus hitung sendiri. Ya. Jadi ada yang namanya periodik, ada perpetual, ada metode FIFO, LIFO. Nah, nanti kita hitung sendiri untuk jumlah HPP-nya. Baik, jadi oke. Sampai akhir periode. Nah, yang kiri perpetual. Jadi, sampai akhir periode, kalau perpetual tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena rekening persediaan sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya. Seperti itu. Ini perhitungannya nanti silakan di cross-check aja. Kalau metode periodik, kita diminta bikin jurnal penyesuaiannya. Cara pertama, kita mendebet si HPP. HPP-nya itu berapa? HPP-nya yaitu tadi nih, harga pokoknya 21.000. Ini 21.000 itu HPP-nya. Ya, 21.000. Nah, sisa persediaan akhir.
ada 27.000. Sini. Oke. Sorry, agak nge-lag sedikit. Saya lanjut, persediaan akhirnya 27.000 dolar. Nah, total pembelian kita dari awal adalah 36.000 dan persediaan awal kita 12.000 dolar. Oke, jadi seperti itu jurnalnya. Kalau kalian masih bingung nggak apa-apa, tinggal lihat kembali ke modul kita, isi jurnalnya ada apa aja. Kalau ada akun yang tidak ada, ya udah nggak perlu masukin. Contoh kayak potongan pembelian kan di sini nggak ada, berarti tidak usah dimasukin. Kalau pakai cara kedua, ikhtisar laba rugi pada persediaan awal. Sebesar berapa? Sebesar nominal persediaan awalnya, yaitu 12.000 kredit debit. Nah, jurnal kedua kita mencatat si persediaan akhir sebesar nominal persediaan akhirnya. Berarti persediaan akhir sebelah debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Itu untuk menyesuaikan saldo persediaan akhir yang sebenarnya. Nah, kita lanjut ke metode penilaian persediaan. Jadi, untuk metode penilaian, nah ini tujuannya apa? Yaitu kita harus menghitung sisa persediaan kita sampai akhir bulan itu berapa duit, dan persediaan yang keluar atau yang terjual itu berapa duit. Nah, semuanya harus kita hitung. Nah, cara hitungnya gimana? Di sini ada beberapa metode. Jadi kalau tadi kan kita lihat cara pencatatannya atau metode pencatatan itu ada periodik dan perpetual. Nah, masing-masing metode ini punya 3 cara perhitungan atau cara penilaian persediaan. Average, FIFO, LIFO. Kalau yang perpetual juga sama, average, FIFO, LIFO. Cuma untuk average namanya beda. Kalau periodik itu rata-rata tertimbang atau weighted average. Perpetual itu rata-rata bergerak atau moving average. Ya, jadi seperti itu. Tapi overall kita taunya ada 4 cara penilaian persediaan. Yang pertama adalah FIFO, kedua LIFO, ketiga rata-rata. Tergantung, jadi mereka tergantung periodik atau perpetual, tapi umumnya itu ada 3. Ini FIFO, LIFO, average. Nah, satu lagi yang jarang disebutkan adalah metode identifikasi khusus. Jadi cara penilaian persediaan itu ada 4. FIFO, LIFO, average, sama identifikasi khusus. Cuman khusus untuk FIFO, LIFO, average, dia itu bisa periodik, bisa perpetual. Tergantung permintaan di soal. Oke, bedanya gimana sih? Nah, saya sudah bikin ilustrasi di sini. Baik, jadi FIFO, first in, first out, atau pertama masuk dan pertama keluar. Maksudnya adalah, misalnya nih, kita ada barang di gudang. Nah, kemudian ada orang mau beli satu, berarti kita jual dong barang kita satu. Nah, yang kita jual itu yang mana? Barang yang kita terakhir beli atau yang paling lama? Jadi paling baru atau paling lama deh. Nah, pertama masuk, pertama keluar. Berarti barang yang paling pertama kali ada di gudang, dia yang kita jual terlebih dahulu. Otomatis barang yang mana? Apakah yang baru kita beli atau yang sudah lama kita beli? Yang kita jual lebih dulu. Jawabannya adalah yang sudah lama kita beli. Atau yang paling pertama kita beli, itu yang keluar terlebih dahulu. Nah, konsep FIFO seperti itu. Jadi di sini ada contoh, ada ini atau pen atau spidol lah. Anggaplah spidol. Jadi ada 3 spidol. Spidol yang pertama saya beli tanggal 1, harga 5.000. Spidol kedua saya beli tanggal 5, harganya 6.000. Spidol ketiga saya beli tanggal 15, harganya 7.000. Nah, tanggal 20 saya jual satu spidol saya, harganya 10.000. Pertanyaannya, mana yang saya jual terlebih dahulu? Oke, pertama masuk, pertama keluar. Kalian lihat, mana yang pertama kali masuk? Tanggal 1, 5, atau 15? Yang paling pertama kali masuk adalah yang tanggal 1. Berarti itu yang kita keluarkan terlebih dahulu. Itu yang kita jual terlebih dahulu. Nah, sehingga ya, spidol yang tanggal 1 kita jual terlebih dahulu, sehingga dari segi perhitungan laba ruginya, berarti penjualan itu 10.000 di sini dikurangi HPP. HPP-nya berapa? HPP itu artinya modal ya. Jadi harga pokok penjualan. Jadi barang yang kita jual punya modal itu berapa sih? Modal kita beli berapa? Kayak gitu. Berarti di sini HPP-nya kan Rp5.000. Nah, kita masukin di sini 5.000.
Berarti kita cuannya berapa nih? Atau kita labanya berapa? Yaitu 5.000 juga. Seperti itu. Nah, jika ditanya, untuk metode FIFO, hitunglah begini, laba yang dihasilkan berapa? Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti laba yang dihasilkan sebesar Rp5.000. Pertanyaan kedua, berarti berapa nilai persediaan yang tersisa? Nah, kita lihat sisanya di sini yang mana? Yaitu tanggal 5, Rp6.000, tanggal 15, Rp7.000. Berarti 6.000 tambah 7.000 itu Rp13.000. Berarti kalau ditanya berapa nilai persediaan yang tersisa sampai akhir periode, yaitu Rp13.000. Kayak gitu. Lanjut, nah ini LIFO, last in first out. Jadi barang yang terakhir kali ada di gudang atau barang yang paling baru, itu yang keluar terlebih dahulu. Oke, ilustrasinya sama. Tanggal 20 saya jual 1. Last in first out, berarti mana yang paling terakhir kali masuk di gudang saya? Yaitu spidol yang tanggal 15, yang ini. Spidol yang tanggal 15, yang terakhir kali kita beli, itu yang kita jual terlebih dahulu. Berarti laba ruginya gimana? Berarti penjualannya masih sama ini, Rp10.000. HPP-nya atau modalnya, yaitu Rp7.000. Ya, ini yang kita beli dulu. Jadi modalnya Rp7.000, saya cuannya berapa? Yaitu Rp3.000. Lebih dikit ya sama metode FIFO? Iya. Jadi memang beda metode pencatatan dapat menghasilkan laba rugi yang berbeda juga. Nah, just info, kalau untuk pajak, orang pajak itu tidak memperbolehkan perusahaan menggunakan metode LIFO. Kenapa? Nah, kalau kalian perhatikan metode FIFO, labanya itu 5.000. Jadi ini kondisinya barangnya sama, jualnya juga sama, cuma satu. Nah, ini hanya beda di cara pencatatan. Jadi di sini labanya 5.000. Kalau metode LIFO, labanya 3.000. Kira-kira orang pajak lebih suka yang mana? Labanya tinggi atau labanya rendah? Jawabannya adalah yang labanya tinggi. Kenapa? Makin tinggi labamu, makin tinggi juga tingkat pajak yang ditagihkan atau pajak yang harus kalian bayarkan. Nah, tapi kalau di sisi perusahaan kan makin kecil perusahaan bayar pajak ya, perusahaan makin senang. Otomatis perusahaan maunya pakai metode LIFO. Labanya di sini cuma 3.000, kecil, otomatis bayar pajaknya juga semakin sedikit. Nah, jadi sama orang pajak itu metode LIFO tidak diperbolehkan untuk dipakai. Yang dibolehkan hanya FIFO dan average. Ya, FIFO atau average, seperti itu. Lanjut, metode LIFO. Berarti sisa persediaan yang tanggal berapa nih? Tanggal 1 sama tanggal 5, yaitu Rp5.000 sama Rp6.000. Maka sisa akhir persediaannya ada Rp11.000. Lanjut, metode average atau rata-rata. Nah, sama soalnya tanggal 20 dijual 1 spidol. Mana yang terlebih dahulu dijual? Oke, dari ketiganya, kalau metode average terserah. Mana yang kamu mau jual lebih dahulu? Kenapa? Karena semuanya itu sama. Jadi di metode average itu, kenapa namanya average? Karena harga belinya atau HPP-nya itu dirata-ratakan. Jadi, tanggal 1 ini 5.000, tanggal 5-nya 6.000, tanggal 15-nya 7.000. Jadi, tiga-tiganya ini saya tambahkan, saya bagi 3. Berarti dapat hasil berapa? Yaitu Rp6.000. Ya, jadi satu buah spidol punya harga 6 atau bukan harga sih, HPP-nya atau modalnya yaitu Rp6.000. Nah, jadi terserah kamu mau jual yang mana aja, itu sama aja karena harganya sudah saya rata-ratakan atau sudah perusahaan rata-ratakan. Nah, untuk perhitungan laba ruginya, berarti penjualannya 10.000 masih sama, HPP-nya yaitu Rp6.000. Kalau ada 2 yang laku, berarti 2 kali 6.000, yaitu 12.000. Kayak gitu. Labanya 4.000, nah sisa persediaannya. Ada 2 spidol, kalikan 6.000. Hasilnya Rp12.000. Ya, jadi 6.000 ini berlaku untuk semua, baik untuk perhitungan HPP maupun perhitungan sisa persediaan. Seperti itu. Kalau identifikasi khusus, nah ini memang khusus. Kenapa? Karena di soal identifikasi khusus sudah dikasih tahu dengan spesifik
sudah dikasih tahu dengan jelas, dengan detail, yang dijual itu item yang mana. Contoh, tanggal 20 dijual satu spidol, yang dijual itu spidol yang berwarna hitam. Berarti yang ini. Ya. Nah, berarti dalam metode identifikasi khusus telah disebutkan secara spesifik barang yang mana yang dijual. Karena ini jual warna hitam, berarti penjualannya kan sama 10.000. HPP-nya itu 6.000 sesuai HPP si hitam. Labanya 4.000, nah sisa persediaan. Berarti sisanya adalah yang tanggal 1 sama 15. 5.000 sama 7.000. Totalnya 12.000 rupiah. Nah, jadi kalau di identifikasi khusus, itu sudah disebutkan secara spesifik. Yang mana yang dijual, seri yang berapa, nomor yang mana, item yang mana, itu sudah jelas. Namun, biasanya itu dipakai untuk barang-barang yang jumlahnya relatif sedikit. Misalnya, jam yang unlimited misalnya. Jadi, barangnya relatif dikit. Otomatis, si karyawan atau si perusahaan atau pihak manajemen lebih gampang untuk menghitung satu persatu. Oh, yang dijual yang ini nih. Yang seri keberapa nih? Kayak gitu. Kalau Vivo sama Livo, bayangkan. Kita jual Indomie 10 karton misalnya, kita buka semua, kita jual ecer. Ya, kita nggak tahu yang dibeli orang ini ada 10 bungkus misalnya. Itu dari pembelian yang mana ya? Dari karton yang mana ya? Kita nggak mungkin tahu satu persatu. Apalagi dalam skala retail itu banyak banget yang dijual. Kayak gitu. Jadi untuk identifikasi khusus itu memang spesial untuk barang yang bisa dihitung aja. Dan jumlahnya relatif sedikit. Kayak gitu. Oke, contoh soal saya bahas di video yang berikutnya. Ya, nanti dilanjutkan di video berikutnya sesuai instruksi di Google Classroom. Berarti video ini saya akhiri sampai di sini. Bagi yang punya pertanyaan, silakan disampaikan, nggak masalah. Jadi, tapi gini deh, lebih baik kalian melihat dulu video pembahasan contoh soalnya. Karena biasanya teori tanpa hitungan itu rasanya apa ya, kurang bisa dipahami lah, kayak gitu. Oke, tapi overall kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Ya, saya akhiri video untuk teorinya, kita lanjut di video untuk contoh soalnya. Terima kasih.